Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ingin membacakan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini. Terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 2, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Dan saya akan mengambil bagian ayatnya yang keempat dan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak sekali terjadi penipuan, baik secara langsung maupun melewati online atau melalui media-media sosial. Banyak sekali orang tertipu. Karena apa? Mungkin kita tidak bisa juga menghakimi, ya. Karena mungkin karena situasi atau keadaan yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan ini, bahkan kesulitan-kesulitan yang sedang dialami, sehingga dengan mudah sekali ditipu dan diperdaya oleh orang. Bapak, Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kisah Raja Salomo, ketika ia memulai tugasnya sebagai seorang raja, melanjutkan tampuk pemerintahan yang dipimpin oleh ayahnya Raja Daud, Salomo berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang Salomo minta? Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Dan benar saja, ketika ia mengawali tugasnya sebagai seorang raja, ia diperhadapkan dengan satu permasalahan yang dihadapi oleh dua orang perempuan yang saat itu berebut anaknya. Dan apa yang dilakukan oleh Salomo? Sungguh bijak. Ia memutuskan keputusan bagi kedua perempuan ini tadi, sehingga keputusan itu merupakan keputusan yang sangat baik bagi kedua belah pihak dan sangat adil bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaca dari masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini, banyak orang yang terjerat oleh tipu muslihat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga pengalaman dari Raja Salomo ketika ia memutuskan satu perkara yang cukup rumit, tetapi ia dapat memberikan keadilan kepada orang yang meminta keadilan itu. Kita menyadari betul pentingnya hikmat dalam kehidupan kita, untuk menuntun, untuk menjadi petunjuk, untuk mengarahkan kita, sehingga kita tidak salah di dalam melakukan dan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini? Bagaimana kita sebagai orang yang percaya hendaknya menerima dan menyimpan perkataan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa memperhatikan hikmat dan mencenderungkan hati kita kepada kepandaian yang bersumber daripada Allah. Sehingga itulah yang akan menjadi tuntunan dan pemimpin hidup kita di dalam kita meraih kesuksesan dan di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dituntun untuk memiliki pengenalan akan Allah.
Karena pengenalan akan Allah adalah awal dari hikmat itu dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Allah akan membawa kita hidup dalam pengandalan diri akan Tuhan. Yang kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita menghadapi banyak sekali tantangan, persoalan, kesulitan, penderitaan, dan pergumulan. Tidak mudah bagi kita untuk memutuskan jalan kehidupan yang harus kita tempuh dan harus kita jalani. Tidak mudah bagi kita untuk menghadapi dunia yang semakin rumit dan pelik ini. Tidak mudah bagi kita untuk dapat berkilah atau menghindar dari banyaknya godaan dan cobaan, bahkan tindakan-tindakan kejahatan yang bisa saja menjerat kehidupan kita. Bahkan dari sikap perbuatan yang tentunya tidak mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu firman Tuhan pada saat ini mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bahwa Allah yang memberikan hikmat kepada kita dari mulutnya sendiri, dan Ia yang akan mendatangkan bagi kita pengetahuan dan kepandaian, sehingga kita dapat menjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan pengajarannya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini bagaikan di tengah-tengah serigala, di mana kita harus memiliki kemampuan, kebijaksanaan, hikmat, dan kepandaian di dalam kita menjalani dan menghadapinya, sehingga kita bisa lepas atau terlepas dari jalan-jalan yang jahat. Kita bisa terlepas dari tipu muslihat orang, sehingga kita tetap berjalan lurus sesuai dengan kehendak Allah, dan kita tidak akan menempuh jalan yang gelap sebagaimana yang kehendaki oleh iblis. Dan dalam hal ini kita tidak akan senang melakukan sesuatu yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak mau jatuh dalam perangkap-perangkap iblis yang akan menghancurkan hidup kita. Karena itu mari, agar kita boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, agar kita boleh hidup seturut dengan firman-Nya, maka mintalah hikmat kebijaksanaan. Kejarlah hikmat itu yang bersumber dari pengajaran dan firman Allah, sehingga dengan demikian kita boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan kita akan mendapatkan harta yang berharga dalam kehidupan kita, yaitu harta yang bernilai kekal bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita, dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah sumber hikmat, terima kasih atas pengajaran-Mu bagi kami sekalian pada malam hari ini. Melalui perenungan firman-Mu ya Tuhan, kami mohon teruslah menuntun kami dengan kuat kuasa-Mu. Bila firman kebenaran ini juga mengurapi hidup kami, sehingga kami sungguh Tuhan hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.